Kerajaan Sriwijaya, sebuah nama yang diucapkan dengan penuh hormat oleh para pelaut dan pedagang selama berabad-abad. Dari abad ke-7 hingga ke-13 Masehi, kerajaan maritim ini menguasai jalur laut penting di Asia Tenggara. Berpusat di Pulau Sumatera, di wilayah yang sekarang menjadi Indonesia, Sriwijaya menguasai Selat Malaka, jalur air penting yang menghubungkan Samudra Hindia dan Laut Cina Selatan. Lokasi strategis ini membuat Sriwijaya sangat kaya. Kerajaan mengendalikan arus perdagangan, memajaki barang-barang berharga yang melewati perairannya. Sutra dari Tiongkok, rempah-rempah dari Maluku, dan parfum dari India, semuanya mengalir melalui tangan Sriwijaya. Kekuatan Sriwijaya tidak hanya didasarkan pada kekuatan ekonominya. Kerajaan ini juga memiliki angkatan laut yang kuat, yang mampu memproyeksikan pengaruhnya di seluruh wilayah tersebut. Kekuatan angkatan laut ini memungkinkan Sriwijaya untuk menaklukkan saingan, membangun koloni, dan membentuk jaringan luas negara-negara bawahan. Kerajaan-kerajaan bawahan ini, yang membentang dari Jawa di selatan hingga Semenanjung Malaya di utara, membayar upeti kepada Sriwijaya, yang semakin memperkuat pundi-pundi dan gengsinya. Pada puncaknya, Sriwijaya adalah mercusuar budaya dan pembelajaran. Kerajaan ini adalah pusat utama pembelajaran Buddha, menarik para biksu dan peziarah dari seluruh dunia Buddha. Istana Sriwijaya melindungi seni dan sains, mendorong iklim intelektual yang dinamis. Pengaruh kerajaan ini meluas jauh melampaui batas-batasnya, meninggalkan jejak yang tak terhapuskan pada lanskap budaya Asia Tenggara. Namun, kerajaan yang paling perkasa pun tidak kebal terhadap gelombang sejarah. Dari abad ke-11 dan seterusnya, Sriwijaya mulai menghadapi serangkaian tantangan yang pada akhirnya akan menyebabkan kejatuhannya. Tekanan eksternal, perselisihan internal, dan hilangnya kendali atas negara-negara bagiannya semuanya berkontribusi pada kemunduran dan akhirnya runtuhnya kerajaan. Sriwijaya yang dulunya perkasa, penguasa lautan, pada akhirnya akan menghilang ke dalam kabut waktu. Hanya menyisakan kilasan-kilasan yang menggoda dari kejayaannya di masa lalu. Retakan pertama di bangunan Sriwijaya muncul pada abad ke-11, berasal dari sumber yang tidak terduga. Kerajaan Chola di India Selatan. Diperintah oleh Raja Rajendra Chola yang ambisius, Chola telah muncul sebagai kekuatan angkatan laut utama dengan sendirinya. Berusaha untuk memperluas pengaruh dan kendali mereka atas rute perdagangan, Chola mengarahkan pandangan mereka ke Sriwijaya, melihat kerajaan yang kaya itu sebagai saingan dan target yang menggoda. Pada tahun 1025 M, Rajendra Chola melancarkan serangkaian serangan angkatan laut yang berani terhadap Sriwijaya. Armada Chola memanfaatkan teknik dan taktik pembuatan kapal yang canggih, berlayar melintasi Teluk Benggala, membuat angkatan laut Sriwijaya lengah. Chola menyerang dan menjarah beberapa pelabuhan Sriwijaya, termasuk ibu kota Palembang. Sifat serangan ini yang tiba-tiba dan tidak terduga mengirimkan gelombang kejut ke seluruh wilayah Sriwijaya. Serangan-serangan ini, meskipun merusak, tidak langsung fatal bagi Sriwijaya. Kerajaan itu luas dan kaya, dan memiliki sumber daya untuk pulih dari kemunduran awal ini. Namun, serangan Chola telah memperlihatkan kerentanan kritis dalam pertahanan Sriwijaya. Ketergantungan kerajaan pada angkatan lautnya, meskipun merupakan sumber kekuatan, juga membuatnya rentan terhadap musuh yang gigih dan dilengkapi dengan baik yang mampu menyerang jantung wilayahnya. Serangan Chola juga memiliki dampak psikologis yang signifikan. Reputasi Sriwijaya karena tak terkalahkan hancur. Musuh-musuh kerajaan baik internal maupun eksternal mencatat kerentanannya. Serangan Chola pada dasarnya telah membuka pintu air, mendorong mereka yang berusaha untuk menantang dominasi Sriwijaya. Kerajaan yang dulunya tampak tak tergoyahkan, kini menghadapi gelombang ancaman yang semakin besar. Invasi Chola, meskipun merupakan ancaman eksternal utama, hanyalah salah satu faktor dalam kemunduran Sriwijaya. Sama pentingnya, jika tidak lebih, adalah masalah internal yang melanda kerajaan. Seiring dengan berkembangnya Sriwijaya, semakin sulit untuk mempertahankan kendali atas wilayahnya yang luas dan populasinya yang beragam. Kesulitan ini diperparah oleh struktur administrasi kerajaan yang longgar, yang sangat bergantung pada kesetiaan para penguasa bawahan. Bukti pergulatan internal Sriwijaya dapat ditemukan dalam prasasti-prasasti dari bekas negara-negara bagiannya. Prasasti-prasasti ini, yang sering diabaikan, memberikan wawasan berharga tentang dinamika kompleks dalam wilayah Sriwijaya.
Mereka mengungkapkan rasa kebencian yang semakin besar terhadap dominasi Sriwijaya dan keinginan untuk otonomi yang lebih besar di antara kerajaan-kerajaan bawahannya. Salah satu prasasti tersebut yang ditemukan di Provinsi Grahi Kamboja berasal dari abad ke-11. Disebutkan seorang penguasa lokal bernama Nripatindra Varman yang mengklaim gelar Raja Kamboja dan menegaskan kemerdekaannya dari Sriwijaya. Prasasti ini menunjukkan bahwa cengkeraman Sriwijaya pada pengikutnya melemah, memungkinkan penguasa lokal untuk melepaskan diri dan membangun pemerintahan independen mereka sendiri. Prasasti menarik lainnya berasal dari negara bagian Perak, Malaysia, khususnya dari situs Tremblinga. Prasasti ini yang berasal dari abad ke-12 menyebutkan seorang penguasa lokal bernama Maharaja Tan Sri Paduka yang juga mengklaim kemerdekaan dari Sriwijaya. Prasasti ini semakin memperkuat gagasan bahwa kendali Sriwijaya atas pengikutnya runtuh, membuka jalan bagi fragmentasi kerajaan pada akhirnya. Bagian 4, bangunan yang runtuh, kehilangan negara bawahan. Seperti yang ditunjukkan oleh prasasti-prasasti ini, serangan Chola memiliki efek riak di seluruh wilayah Sriwijaya. Negara kerajaan yang melemah, ditambah dengan semakin tegasnya penguasa lokal, menyebabkan gelombang pemberontakan dan pemisahan diri. Negara-negara bawahan yang pernah membayar upeti kepada Sriwijaya, kini melihat peluang untuk melepaskan diri dari kendalinya. Hilangnya negara-negara bawahan ini memiliki konsekuensi yang mengerikan bagi Sriwijaya. Pertama, itu secara signifikan mengurangi kekuatan ekonomi kerajaan. Negara-negara bawahan ini telah menjadi penyumbang utama kekayaan Sriwijaya, memberikan upeti dalam bentuk barang, emas, dan tenaga kerja. Pemisahan diri mereka merampas Sriwijaya dari sumber daya vital ini, melemahkan kemampuannya untuk mempertahankan militer dan aparatur administrasinya. Kedua, hilangnya negara-negara bawahan ini merusak posisi strategis Sriwijaya. Negara-negara ini telah berfungsi sebagai penyangga, melindungi wilayah inti kerajaan dari musuh potensial. Pembelotan mereka membuat Sriwijaya terekspos dan rentan terhadap serangan dari darat dan laut. Kerajaan yang dulunya perkasa kini menjadi bayangan yang menyusut dari dirinya yang dulu. Hilangnya negara-negara bawahan ini juga berdampak psikologis yang mendalam pada Sriwijaya. Gengsi dan aura tak terkalahkan kerajaan itu hancur. Kekuatan sentrifugal yang memecah kerajaan semakin kuat, sementara kekuatan sentripetal yang menyatukannya semakin melemah dari hari ke hari. Sriwijaya terperangkap dalam lingkaran setan kemunduran, dengan setiap kemunduran semakin mempercepat spiral ke bawah. Bagian 5, perselisihan internal dan benih perpecahan. Sementara tekanan eksternal dan hilangnya negara-negara bawahan memainkan peran penting dalam kemunduran Sriwijaya, perselisihan internal juga berkontribusi pada kejatuhan kerajaan. Wilayah Sriwijaya yang dulunya bersatu menjadi semakin retak, dengan faksi-faksi yang bersaing memperebutkan kekuasaan dan pengaruh. Alasan perselisihan internal ini beraneka ragam. Salah satu faktornya adalah sistem suksesi di Sriwijaya, yang tidak selalu jelas. Kurangnya sistem primogenitur yang kodifikasi sering menyebabkan perebutan kekuasaan dan ketidakstabilan setelah kematian seorang penguasa. Para pangeran yang ambisius, gubernur daerah, dan tokoh-tokoh kuat lainnya di dalam kerajaan seringkali melihat peluang untuk memajukan kepentingan mereka sendiri selama periode krisis suksesi. Selanjutnya, luasnya dan keragaman etnis kerajaan Sriwijaya membuatnya sulit untuk memerintah secara efektif. Kerajaan ini mencakup beragam kelompok budaya yang berbeda, masing-masing dengan bahasa, adat istiadat, dan tradisinya sendiri yang berbeda. Menjaga persatuan dan kohesi dalam wilayah yang begitu beragam merupakan tantangan yang konstan bagi para penguasa Sriwijaya. Faktor ekonomi juga berperan dalam memicu konflik internal. Kontrol atas rute perdagangan, akses ke sumber daya, dan distribusi kekayaan semuanya merupakan sumber potensi ketegangan di dalam kerajaan. Ketika kekayaan ekonomi Sriwijaya menurun, persaingan untuk mendapatkan sumber daya ini semakin intensif, memperburuk persaingan yang ada dan menciptakan yang baru. Efek kumulatif dari konflik internal ini adalah melemahkan Sriwijaya dari dalam. Ketika kerajaan menjadi semakin terpecah, kemampuannya untuk merespons secara efektif terhadap ancaman eksternal dan tantangan internal berkurang. Panggung telah diatur untuk babak terakhir dalam sejarah Sriwijaya yang panjang dan termasyhur. Fragmentasinya menjadi kerajaan-kerajaan yang lebih kecil dan merdeka.